banyak sih di antara teman sejawat yang punya fasilitas kesehatan itu belum punya layanan hitanya. Nah, kita masuk di sana, kita build up satu ruangan full, kita desain khasnya kita. Nah, kita masukkan ke dalam platform. Ya, alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 27 titik klinik, klinik yang sudah bergabung dengan Dokter Hitan. Dokter Hitan. Salam cuan. Ini adalah episode terakhir dari Pemburu Cuan ya, di mana saya menampilkan pengusaha-pengusaha hebat, anak-anak muda, ya para millennials dengan berbagai macam usahanya yang kita harapkan menjadi inspirasi. Jadi kalau teman-teman mau belajar, silakan tonton terus, masuk di YouTube saya Ilmiah Bicara, dan episode Pemburu Cuan Anda akan mendapatkan inspirasi dari 16 tamu saya. Dan ini kami ya dalam mengcoaching para pengusaha, anak-anak muda harus punya 3P. Ya, satu adalah paham bahwa bisnis apapun kita harus memahamin bisnisnya. Tanpa kita paham, resiko gagalnya besar sekali dan kemungkinan kita akan ditipu orang. Nomor 2 adalah piawai. Kita harus punya skill. Ya, kita harus punya skill. Jadi nggak mungkin kita bisa sukses bisnis kalau kita tidak ya punya skill untuk melakukan itu. Skillnya macam-macam. Ya, skill dalam bidang keuangan, dalam bidang promosi, ya, dalam bidang IT kalau kita tech company. Dan jangan lupa, sekarang hampir semua bisnis adalah harus melibatkan teknologi. Dan terakhir adalah persona. Persona adalah karakter orangnya. Ya, gigih, berani mengambil risiko, ya, pantang menyerah, rajin, bekerja keras, dan sebagainya. Itulah 3P kalau Anda mau sukses. Dan tamu saya kali ini adalah seorang dokter. Ya, seorang dokter, tidak mengambil spesialisnya karena mulai terperangkap dalam pengembangan bisnis dalam bidang kedokteran. Keren banget ya. Ini dia tamu saya, Gary Willianto. Hai dok. Selamat pagi, Coach Helmi. Saya tahu dia lagi grogi nih. Grogi. Santai. Ya, bismillah. Terima kasih atas undangannya, Coach. Iya. Terima kasih. Sangat berbahagia ini. Senang banget saya menemukan profil Dr. Gary gitu. Punya ide yang luar biasa. Ini harus kita kembangin nih. Bismillah, Coach. Ya. Dengan bimbingan Coach, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi, kalau bisnis itu kan salah satu faktor sukses adalah kita harus punya ide. Betul, Coach. Ide yang kalau bisa tuh ada yang menyebutnya game changing, merubah merubah pola bisnis. Ya, dan atau kita punya ide yang orang lain belum masuk. Walaupun ide unik aja belum tentu berhasil, dan ternyata idenya dari Dr. Gary ini berhasil, yaitu Dr. Hitan. Ya, Dr. Hitan. Tapi sebelum dijawab ya, aneh juga ya, dia khusus memberikan jasa menghitankan anak-anak. Orang tua juga ada sebenarnya. Dan datang ke rumah. Betul ya? Itu kerennya. Dan menggunakan aplikasi. Sebelum kita jawab, Ger, apa arti kesuksesan seorang Dr. Gary? Kalau bagi saya, Coach, sukses itu adalah saat diri kita, saat tim kita, saat bisnis kita, saat produk kita, itu menjadi jalan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Memberikan manfaat untuk orang. Betul, Coach. Sebanyak-banyaknya. Betul. Karena saya yakin dengan makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari bisnis kita, dari produk kita, dengan sendirinya rezeki juga mengalir untuk diri kita dan tim kita. Rezeki itu adalah konsekuensi. Betul sekali. Dari sebuah pelayanan yang baik ya. Nah, iya, good product, good service ya. Good benefit. Betul. Keren. Dr. Gary memang sengaja akhirnya menjadi seorang dokter manajemen ya. Iya, Coach. Mungkin bisnis ya, mengembangkan bisnis dokter kesehatannya. bisnis, betul ya. Ya. Pada akhirnya memang harus memilih, Coach. Karena pada saat menjalani dua profesi, sebagai praktisi dan sebagai membangun bisnis, konsentrasinya agak sulit, Coach. Karena pada saat kita praktek, itu sebetulnya kita, problem solving masalah-masalah pasien kita. Istilahnya, ya energi kita terserap banyak lah untuk itu, dan akhirnya yang saya alami sendiri sih, Coach, ya, untuk saya nih, Coach, nggak tahu teman sejawat yang lain, ya pada akhirnya harus memilih memang. Nah, saya memilih jalur membangun bisnis di bidang kesehatan juga,
Ya insya Allah saya sudah kekeh lah, sudah yakin nih dengan model bisnis yang kami kembangkan dengan tim, ya bisa menjadi sesuatu lah untuk masyarakat Indonesia. Ya, dan mendukung teman-teman seprofesi yang lain ya. Ya, tentunya dalam Coach, menjalankan profesinya. Betul. Apalagi Jadi, sekarang udah era digital ya. Betul Coach. Jadi memang salah satu awalnya Dokter Hitan itu dibentuk itu tahun berapa? Waktu 2018 bulan Mei. Oke. Jadi memang waktu saya mengikuti simposiumnya Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Jadi itu simposium pertama di mana para dokter hitan itu berkumpul di Tangerang. Apa namanya? Asdoki? Asdoki ya, Asdoki. Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Dokter Geri pengurus? Bukan. Enggak juga? Peserta waktu itu. Peserta, oke. Nah, terus? waktu itu ya karena saya tertarik dari awal memang dengan digital marketing. Saya waktu ikut seminar tersebut, wah menarik nih. Ternyata memang antusiasme dokter-dokter sejawat di bidang hitan tinggi. Itu dari seluruh Indonesia. Kalau nggak salah hampir 100 lebih peserta lah ya. Ya karena insting saya di digital marketing bergerak, waktu ikut seminar saya langsung buka salah satu provider hosting. Ingat saya di Jogja tuh, di apa namanya, kalau di googling itu alamatnya di Jogja, saya search dokterhitan.com. Ternyata belum ada yang ngambil. Belum ada yang ngambil. Langsung didaftarkan. Saya langsung eksekusi di acara seminar itu juga, Coach. Oke. Melihat peluang. Oke, Melihat terus? peluang karena wah ini nih pintu masuk untuk saya memulai bisnis di bidang kesehatan dengan skema platform lah. Ya. Ya akhirnya saya mulai, saya rekrut waktu itu di salah satu peserta yang kebetulan tim saya juga di waktu kerja di bandara. Ya bersama beliaulah Dr. Ardinal namanya, kita berdua tuh merintis dokterhitan.com sampai sekarang. Dan jadi, alhamdulillah ya sampai saat ini konsep pengembangannya memang kita berjajaring dengan teman sejawat kita juga, yang dokter maupun bukan dokter tapi yang mempunyai fasilitas kesehatan, yang kebetulan misalnya di Vaskes mereka, di fasilitas kesehatan mereka di lantai satunya itu full pelayanan, ada apotik, ada praktek dokter. Nah, di atasnya rata-rata kosong, Coach. Nah, itu adalah kesempatan buat kita untuk masuk, menawarkan kerjasama. Kita akuisisi pelayanan lah disebutnya. Karena memang banyak sih di antara teman sejawat yang punya fasilitas kesehatan itu belum punya layanan hitannya. Nah, kita masuk di sana, kita build up satu ruangan full, kita desain khasnya kita. Nah, kita masukkan ke dalam platform. Ya alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 27 titik klinik, klinik yang sudah bergabung dengan Dokter Hitan. Dokter Hitan. Ya, di kota mana aja? Jabodetabek, Coach, itu sudah terisi. Ini Bandung, insya Allah 4 cabang lagi. Ya habis musim nih rencana akan dikerjakan. Kemarin baru buka di Purwokerto, insya Allah Palu sama Balikpapan. Ya insya Allah sih kalau habis musim ini kita kerjakan semua mungkin bertambah sekitar 8 titik lah, 8 titik kembali. Dan itu hanya salah satu layanan, Coach. Dokter Hitan juga menyediakan layanan home care itu. Home care itu dimana dokternya yang ke rumah? Betul, dokternya yang ke rumah. Karena jadi boleh datang ke klinik, boleh juga minta di rumah? Ya, minta di rumah. Misalnya itu, malu ya ke sana? Ada hambatan psikologis. Misalnya kalau yang dewasa, ya malu. Lebih banyak di rumah dong? Ya, itu rata-rata berapa persen yang dewasa di Hitan? Dewasa mungkin kalau dari persentase kecil sih, Coach. Mungkin sekitar 5-10% dari total. Ada karyawan saya masih belum di Hitan. Tinggal dipilihkan ruangan saja, Coach. Oh gitu. Kita panggil tim eksekusi 15 menit. Itu guntingnya alot-alot deh gitu ya. Oke. Tenaga yang terlibat udah berapa ya? Kalau untuk, ini karena kita brandnya memang Dokter Hitan, jadi full tenaga medis kita memang dokter, itu sekitar 12 dokter. 12? Teman sejawat ya. Yang dipimpin oleh satu dokter koordinator kita ya, Dokter Ardinal, yang memimpin untuk... Ini 12 dokter di 28 titik tadi? Iya, Coach. Jadi ada satu dokter yang melayani lebih dari satu titik? Betul. Ya misalnya kita bagi wilayah, Coach. Misalnya untuk dokter A, ya dia memegang beberapa klinik gitu, 1, 2, 3 daerah mana yang memang mereka terjangkau lah itunya. Termasuk ya yang tadi yang request di rumah juga itu kita floating untuk dokter siapa. Jadi pembagian areanya sudah ada. Kebetulan memang alhamdulillah kita punya product manager di Hitan juga yang cukup berpengalaman. Jadi beliau
sangat bagus lah merunning Dokter Hitan ini. Iya, termasuk cucu saya kemarin. Cucu saya, Runi, namanya Runi Dimitarya ya. Ya, MU banget ya. Kemudian mendapatkan jasa pelayanan. Dokternya yang datang ke rumah. Iya betul, Dokter Adinal itu ya mitra saya. Dia turun langsung? Turun langsung. Itu partnernya Dokter Gary? Iya betul. Untuk Dokter Hitan, beliaulah yang saya rekrut dari awal, ya sampai menjadi dokter yang profesional banget, Coach. Dan menarik ya, Kak, produknya tidak hanya melayanin ke rumah, tetapi ada sesuatu yang diperkenalkan. Kalau nggak salah apa, nggak ada suntik, nggak ada apa ya? Oh iya, jadi kita mencari diferensiasi produk ya, Coach. Iya, diferensiasi produk. Ini penting. Supaya istilahnya target customer kita itu bisa mengingat kita. Jadi kita membranding sebuah metode. Jadi di Dokter Hitan itu ada 4 metode. Metode klaim yang umum. Itu pertama kali sunat modern itu muncul itu metode klaim tahun 2000. Klaim itu kayak apa sih? Jadi di area genital untuk hitannya tersebut dengan alat bantu klem, namanya diklem gitu, Coach, dari bahan plastik. Iya. Ya di situ nanti ada proses pemotongan ini juga kulupnya istilahnya. Nah, itu alat itu ditempelkan sampai waktu tertentu yang nanti dilepas 4 hari kemudian. Nah itu ada kekurangannya, Coach. Nah itu makanya kita hadirkan. Apa kekurangannya? Sakitnya mungkin ya jadi 2 2 kali. Pada saat ya hitam walau bagaimanapun sakit. Terus ada pada saat diangkat juga yang melepas. Makanya kita memperkenalkan produk yang kedua itu metode power lamp. Sebenarnya itu metode modifikasi metode sunat biasa, tradisional sunat manual lah kalau boleh disebut, tapi dengan electrocauter. Nah itu finishingnya dengan lem gitu, Dok, Coach. Jadi lem yang biasa digunakan untuk ya salah satunya bedah untuk yang sesar pada ibu hamil. Nah itu hasilnya sangat bagus, estetik. Terus tidak ada alat yang menempel pada bentuknya area. bisa pesen gitu. Bisa request, Coach. Nah kalau itu yang request itu yang jahit manual, itu karena dibuat genjer. Gengger. Gitu. Dan itu katanya nggak terlalu sakit jadi prosesnya. Oh iya, itu proses tindakan tadi ya, metode tindakan. Jadi ada metode preparasinya, persiapan sebelum tindakan. Nah kita nggak pakai suntik katanya. Ya, tidak, free needle injection namanya. Nah, sebelum free needle injection pun itu dioles dulu oleh anti rasa? Baal ini ya. Baal pemati rasa. Ya, salep. Pakai salep. Baru kita free needle injection yang jetrek itu nggak pakai jarum memang. Nah, itu juga tergantung sih kondisi di lapangan. Kalau masih terasa nyeri, biasanya ditambahkan ada suntikan, tapi rasa nyerinya sudah jauh berkurang karena sudah dibaal 2 kali tadi dengan oles, juga dengan free needle injection. Nah, itu salah satu juga keunggulan, jadi mengurangi hambatan psikologis jarum pada anak-anak. Dewasa juga banyak yang takut jarum. Ini penemuan Dr. Hap atau ada juga yang melakukan yang lain teknik ini? Ada sebetulnya, jadi ya di Asdoki. Nah itu kebetulan memang manfaatnya asosiasi terbentuk lah. Jadi metode-metode sunat modern ini berkembang. Ya kita istilahnya merangkum, membranding lah. Itu kita daftarkan HQ juga, Coach. Metode Power Lamp by Dokter Hitan. Power Lamp. Ya, walaupun sebenarnya teman sejawat lain juga banyak dengan namanya masing-masing. Luar biasa. Itu brandingnya kita lah istilahnya, Coach. Udah berapa burung yang dipotong? Udah berapa pasien yang di rata-rata dari dulu sampai sekarang? Iya. Kalau memang musim hitan itu hitan itu memang unik, Coach. Jadi ada 2 kali musim. Siklis jadi ya? ada panennya ya, siklis ya. Ada masa panennya seperti petani lah istilahnya. Jadi hitan itu akan meningkat sekali jumlah pasiennya pada saat libur anak sekolah. Libur sekolah. Di bulan Juni Juli kali ya. Juli ya, sekarang nih sama Desemberan ya. Sama Desember. Nah itu siklus itu luar biasa, Coach. Biasanya ya kita sekarang ini target 1.000 pasien yang insya Allah tercapai. Malah teman-teman sejawat yang lain juga banyak. Ya semuanya dengan traffic yang tinggi istilahnya pada saat inilah, pada saat musim libur sekolah. Udah ribuan kayaknya, Coach. Mungkin udah ribuan ya. Di atas 3.000. Tapi kalau melihat jumlah Muslim ya, Indonesia, betul. Pria, bahkan kalau kita tambah lagi banyak yang non Muslim juga minta dihitan. Betul. Betul ya? Udah
sadar untuk manfaat kesehatannya sekarang. Makanya itu karena lebih sehat katanya. Betul, lebih kering, lebih higienis lah istilahnya pasca dihitan. Jadi mestinya pasarnya tuh kan masih gede banget ya Dr. Gary ya? Betul sekali Coach. Makanya PR kita betul itu meningkatkan reach, scale up, betul. Itu saya terus belajar dan tim untuk mencapai ke sana Coach. Ya, Dr. Gary ini hampir semua seminar saya dia ikut. Ya karena memang terus mengupdate dirinya ya. Betul Coach. Jadi Dr. Gary udah melupakan untuk menjadi spesialis apapun. Spesialis bisnis saja. Pada akhirnya Coach, betul. Ya karena saya tidak sekolah lagi, tidak mau kerja juga dengan orang, ya mau nggak mau fight lah Coach, dari pebisnis lah. Ya tentunya ya karena saya sadar betul kurang ilmu, saya berangkat ya istilah dari ilmu otodidak, ilmu jalanan. Nah ini saatnya saya lah untuk upgrade terus ilmu Coach. Ya salah satunya dengan Coach Helmi lah guru saya. Dulu Fakultas Kedokteran IARSI ya? IARSI ya. Yang di Cempaka Putih. Betul. Berapa tahun kuliahnya? Alhamdulillah Coach, kalau kuliahnya tepat waktu walaupun dagang terus dulu. Oh dari mahasiswa udah dagang? Udah dagang dok, Coach. Dagang alkes dulu. Itu mungkin kakak kelas 3 tahun ke atas, adik kelas 3 tahun ke bawah tahu saya sebagai pedagang alkes Coach. Sedih lah kalau diceritain alkes juga itu. Nyewa toko untuk 3 tahun, baru 1 tahun digusur. Di mana? Jatinegara? Di sampingnya kampus ceritanya dulu. Ya. Jualan apa aja? Ya alkes untuk, jadi saya dulu provide istilah kebutuhan mahasiswa Coach. Untuk praktek gitu-gitu ya? Ya tensimeter, stetoskop, macam-macam lah. Kebetulan kan memang di area Cempaka Putih itu bukan Fakultas Kedokteran IARSI doang. Ada Muhammadiyah, kebidanan, keperawatan. Bagus secara lokasi. Cuman di Lala memang site-nya itu ini, mungkin nggak tahu ilegal atau apa. Jadi itu saya Cempaka nyewa. Putih kan? Cempaka Putih Timur kalau nggak salah ya? Iya, Cempaka Putih Tengah. Cempaka Putih Tengah, iya. Depannya Rumah Sakit Islam Jakarta. Rumah Sakit Islam. Nah kebetulan di sana ada Yamaha, waktu dulu belum ada Coach, bengkel besar Yamaha. Nah di depan itu banyak toko-toko, ruko-ruko, ya semi permanen lah. Saya main sewa aja 3 tahun dengan salah satu tenan di sana. Ya ternyata mungkin ilegal Coach. Jadi baru sekali pakai sudah. Uangnya dikembaliin? Nggak mungkin lah Coach. Yaitu fase-fase belajar. Bangkrut? Iya, belajar betul. Yang mana waktu itu bukan duit saya juga, ngumpulin teman-teman. Ngumpulin beberapa teman lah untuk sewa lokasi, istilahnya bahasa sekarang gandeng investor ya Coach ya. Dulu bahasanya sih kita udunan ya. Patungan bikin toko gitu. Crowdfunding kalau bahasa sekarang. Crowdfunding. Ya sampai akhirnya ya pada saat kejadian ya tetap saya yang nanggung semuanya lah Coach. Ya, karena memang saya ngajak ya gitu. Lunas semua? Alhamdulillah lunas Coach. Udah lama juga ya, 20 tahun yang lalu. Itu hanya awal dari proses pendewasaan Coach. Tahun berapa akhirnya dari sejak lulus buat PT ini, tahun berapa? Buat usaha Dr. Hitan? Saya awalnya memang 2013 Coach, saya buat PT namanya PT GMH ini. Itu memang awalnya untuk kita bikin klinik, in-house klinik namanya. Dulu saya dari tahun 2010 bermitra dengan rekanan dari Pekanbaru. Kita ngikut tender di salah satu BUMN di Jakarta Timur, Bandara Halim. Ya alhamdulillah dapat Coach waktu itu. Terus saya kembangkan karena ada koneksi bagus dengan Bandara Soekarno-Hatta. Ya alhamdulillah saya ikut tender di tahun 2014 itu alhamdulillah dapat juga jadi sebagai provider kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga beberapa hotel swasta Coach di Jakarta. Nah waktu itu dulu memang fokus bisnis saya dengan PT GMH itu dibentuk, jadi PT-nya bentuk belakangan Coach, waktu dulu numpang ke PT orang. 2013 karena pengen berdikari sendiri ceritanya saya bikin PT. Ya, bikin PT GMH ya dengan karena saya masih awam betul ya Coach, jadi cuma ngajak istri, ngajak adik sebagai pemilik saham. 3 orang ya pemilik saham. Ya istilahnya hanya sebagai syarat administratif lah ceritanya dulu ikut tender. Nah itu basic kita memang di in-house klinik sampai sekarang masih berjalan sih Coach sebetulnya. Cuma saya sadar betul waktu 2016 waktu mulai ikut seminar dengar pas FM tentang seminar tuh banyak di sana informasi itu tentang scale up bisnis itu, tentang gimana meningkatkan bisnis, zona nyaman. Yang kesentuh banget
jangan apa sih nyaman dengan kondisi yang sudah ada gitu. Istilahnya harus terus fight. Ya saya tahu juga, waduh iya nih, ini saya dalam posisi yang ya sebetulnya juga belum apa-apa banget, kok udah diem aja, udah nikmatin aja gitu. Makanya saya mulai ngebuka mindset untuk belajar. Kebetulan waktu itu kan 2016 zaman-zamannya digital marketing berkembang ya, marketplace semua muncul. Saya tertarik ya tentunya ikutan FOMO juga, nah ikut belajar tentang bisnis online macam-macam sampai saya ikut belajar jualan itu coach apa ini kayak Mark itu di online kayak gitu, ikut kursusnya hanya untuk dapat belajar feel-nya dapetin feel-nya. Saya ikut kursus online terus jualin di Tokped, di Bukalapak. Mungkin kalau e-commerce itu tahu tuh scraping dari apa Tokopedia, dari Bukalapak. Terus kita jual lewat Facebook Ads. Nah itu saya belajar untuk dapetin polanya sebenarnya coach. Ya. Alhamdulillah dapat customer. Tapi memang saya batasin waktu itu hanya untuk dapetin feel untuk sekedar tahu. Walaupun saya feel digitalnya ya. Feel digital marketingnya. Walaupun saya tahu ini nggak mungkin saya lakukan. Kalau saya pengen maju saya harus bentuk tim. Nah makanya ya pas momentum itu yang 2018 ada asosiasi berkumpul. Nah itu nih kayaknya momentum pas nih untuk memulai Dokter Hitan itulah coach. Nah sampai sebetulnya saya memang Dokter Hitan itu sebagai batu loncatan awal aja untuk memulai sampai akhirnya sekarang terbentuk Dokter Hub. Dokter Hub. Iya, Dokter Hub. Hubnya para dokter. Ya, hubnya para dokter yang di sana lebih lengkap layanannya, ada vaksinasi, ada mom and baby yang sekarang sudah berjalan juga, yang insya Allah ke depan ada skincare, ada sport massage, terus ada neuroterapi, yang dimana saya dan tim men-setting Dokter Hub ini menjadi sebuah platform home care lah coach. Kita harus sudah ketemu polanya dengan yang kita lakukan di Dokter Hitan. Ternyata tinggal nambahin servis aja ya. Betul, ternyata dengan produk yang sebetulnya satu kali seumur hidup, alhamdulillah reach kita lumayan gitu loh. Ini apalagi kita kembangkan ke produk yang retentionnya itu tinggi gitu, yang repeat ordernya tinggi customer. Wah ini kayaknya menarik. Kalau Hitan kan sekali aja ya. Iya betul. Kecuali nggak happy dengan bentuknya. Gitu. Ada salah satu produk memang di Hitan reparasi. Karena memang rata-rata itu ini ya coach mungkin dari sunatan massal yang ya gimana lah akhirnya kurang puas pada saat dewasa loh kok gini bentuknya. Nah itu dari reparasi. Nah itu ada salah satu produk khusus. Oke, balik ke Dokter Hub. Ya. Ini apakah jawaban kalau tadi Dokter Hitan itu kan cuman Juni sama Desember aja ramenya ya. Betul. Terus bulan-bulan lain 10 bulan yang ngapain gitu. Nah, betul. Akhirnya Dr. Gary membuat melebarkan jasanya. Iya, kita istilahnya meningkatkan peluang, melebarkan jasa. Kita sudah dapat pola dari Dokter Hitan. Oh, bentuknya seperti ini, customer journey-nya, user journey-nya sudah kita sudah dapat. Ya. Oke, keren. Ini kita langsung siapkan nih. Jadi istilahnya template yang sudah kita bentuk nih, coach di Dokter Hitan. Ini kayaknya bisa kita masukkan produk lain. Alhamdulillah kemarin langsung ya di masa pandemi itu coach, ya terus terang memang masa yang luar biasa ya untuk layanan kesehatan. Banyak klinik ya. Ya karena memang traffic saat itu tinggi terutama sekali. Untuk orang ngetes antigen, PCR gitu betul, ya. Iya, betul coach. Jadi kita waktu 2 tahun kemarin memang saya memberanikan diri facing with COVID lah, walaupun dulu tim sejawat, tim saya sendiri pada takut juga. Ngeri juga. Karena awal-awal tes antibody waktu ketemu yang garis 2 aja udah langsung pada nangis satu klinik coach. Padahal waktu dulu kita tahu ternyata antibody mah ya nggak terlalu signifikan kan pada akhirnya. Ya saya memberanikan diri buat lab PCR. Ya alhamdulillah memang tepatlah waktunya pada saat itu. Nah itu muncul juga di platform, itu menjadi latihan tes traffic juga coach. Jadi kita sempat mengalami di Dokter Hub itu juga over traffic, SDM kita kewalahan, macam-macam kewalahan karena PR-nya pada saat kemarin memang bukan nyari traffic, malah justru kita di operasional gimana nih mengelola operasional layanan servis permintaan demikian banyak ya. Betul. Nah jadi dari Dokter Hitan dengan case kemarin pandemi tersebut ya kita menyimpulkan oke nih sepertinya ready untuk kita kembangkan produk lain. Nah, vaksin alhamdulillah bagus responnya. Ya kita ada vaksin influenza sebagai pendamping vaksin umroh haji yang trafficnya juga sangat bagus. Jadi kita istilahnya memprovide jamaah umroh haji untuk melengkapi vaksinasinya dengan vaksin influenza. Nanti insya Allah kita kembangkan vaksin anak dan vaksin dewasa lainnya. Ada meningitis juga ya kalau mau naik haji itu umroh kan? Oh betul. Dites apa harus ya, ada vaksin meningitis wajib, ya? Betul. Syarat wajib vaksin meningitis.
itu untuk mendapatkan visa ke Saudi ya. Dan itu dilayani juga oleh dokter? Dilayani, cuma kita layaninya di onsite, di klinik. Ya karena memang mandatori ada aturan begitu regulator memang harus di klinik. Nah untuk pelengkapnya kita sarankan tuh untuk dalam tanda kutip upsell-nya lah, tapi itu bukan upsell semata-mata komersil coach. Sebetulnya dari manfaat medis sangat bahkan dianjurkan ya itu oleh pemerintah Saudi untuk didampingi dengan vaksin influenza. Jadi vaksin meningitis dengan vaksin influenza pada saat dilakukan di pasien untuk jamaah berkunjung ke negara mereka itu sangat bagus untuk kesehatannya. Pinter banget lo ngeliat peluangnya. Tapi kan sekarang kan yang mau ngetes apa untuk ada hubungan dengan COVID kan udah jauh menurun ya? Betul. Jauh menurun coach. Ya, yang dulu istilahnya 1000 ke atas sehari, sekarang kita 100-an lah, 100 pasien itu udah alhamdulillah udah rekor ya, udah bagus. Itu rata-rata mandatori untuk ke negara Jepang tuh yang masih mewajibkan. Bahkan mau ke Amerika karena transitnya di Jepang itu masih harus wajib masih harus wajib PCR. Nah itu istilahnya segmen itulah yang masih tes COVID. Makanya kita kreatif terus coach, karena ya bisnis itu memang adaptif, dinamis, fight terus lah istilahnya. Nah, nggak boleh berhenti, harus bergerak terus. Betul coach. Nah itu yang, waktu tadi tuh, waktu di masa pandemi kan kita rekrut SDM banyak sekali coach. Nah di situ pas sudah turun trafficnya ini, ya kita punya bidan itu juga banyak. Kita karena punya bidan banyak. Ya bidan itu banyak juga di lapangan ya yang istilahnya. Kenapa dulu merekrut bidan? Untuk layanan yang mana? Mereka jadi kita sertifikasi, kita latih untuk menjadi swabber coach. Jadi dilatih oleh dokter spesialis patologi klinik kita untuk melakukan swab ya? Untuk melakukan swab. Nah itu karena memang bidan SDM yang banyak di lapangan yang belum terserap dengan baik lah di fasilitas kesehatan. Nah ini pada saat pandemi turun kita ada 18 bidan lah. Ini kita saya secara strategi company ini nggak ngambil jalur pengurangan karyawan. Jadi saya berpikir kemarin diskusi dengan tim, dengan bidan. Ini apa yang bisa kita lakukan ya? Maksudnya ya kalau nggak kita lakukan apa-apa, cuman tes-tes doang, ya nggak ada pemasukan. Akhirnya ketemulah ternyata bidan itu pengalaman juga, dan beberapa dari bidan kita mempunyai sertifikasi Mom and Baby. Akhirnya di platform Dr. Hub kita munculkanlah produk Mom and Baby. Apa yang ditawarkan? Nah, kalau Mom itu kita fokus sementara ini, nanti banyak kok sebetulnya. Sementara ini kita fokus pada yang ibu hamil dan setelah melahirkan, menyusui. Di sana ada pelayanan pijat laktasi namanya, pijat oksitosin, jadi untuk mempelancar ASI. Nah itu ada bidan kita yang sudah terlatih untuk melakukan pijat khusus untuk ibu hamil. Terus yang babynya itu ada pijat bayi juga untuk motoriknya supaya berkembang dengan baik. Baby spa yang insya Allah akan kita kembangkan juga. Baby spa? Iya baby spa. Yang itu ke rumah ya? Tadinya memang kita mau ke rumah coach, tapi pada akhirnya karena repot bawa kolam renang portable akhirnya kita akan siapkan di klinik lah istilahnya itu, yang baby spa. Kalau mijit bisa ke rumah? Iya bisa ke rumah, mijit, terus perawatan newborn. Jadi yang habis melahirkan kan tuh ada tali pusar ya, yang belum terawat, nah itu kita bantu juga. Nah untuk Mom sebenarnya pengembangan banyak coach. Kita ada suntik KB, kan kadang-kadang daripada ngantri ya suntik KB di rumah. Terus mohon maaf, itu juga menjadi target market kita. Nanti insya Allah kita akan ada produk perawatan organ intim untuk Mom. Yang yang habis melahirkan? Enggak, untuk Mom ini. Oh iya, untuk Mom semuanya. Iya, untuk Mom. Ya pengencangan daerah. Ini lebih kepada untuk suaminya nih. Iya. Insya Allah, makanya kita dengan tim itu sudah terbayang. Ini banyak nih pengembangannya lah untuk produk yang Mom ini gitu loh. Dan itu rata-rata sebetulnya demand-nya tinggi, cuman belum ada pemainnya sih untuk daerah yang big market. Iya, insya Allah big market. Tinggal memang ya saya terutama tim memataskan diri lah untuk upgrade ilmu terus coach, karena ini marketnya besar, tinggal sayanya ya terus upgrade ilmu lah coach. Katanya juga melayani untuk orang stroke ya? Nah iya, itu insya Allah yang akan kita rilis. Ini next? Next ya, next. Saat ini belum. Masih dalam tim pengembangan. Dalam payung Dr. Hub? Dr. Hub ya, untuk stroke, karena kita melihat peluang, sebenarnya kan yang pasca stroke, yang sudah lepas perawatan di rumah sakit, selebihnya adalah istilahnya perawatan fisioterapi. Nah itu kita lihat peluang coach, daripada di teng-teng didorong-dorong dibawa ke rumah sakit, ke klinik,
itu effortnya luar biasa buat keluarganya gitu. Bahkan buat si pasiennya itu juga nggak nyaman kan coach. Kan alangkah baiknya kalau itu bisa kita lakukan di rumah. Gitu. Kitanya yang datang ke rumah. Kitanya yang datang ke rumah dengan tenaga-tenaga fisioterapi yang profesional. Ini sedang kita bangun untuk kita persiapkan, mudah-mudahan di bulan Agustus bisa rilis. Dan satu lagi tadi coach terkait pijat-pijat juga. Jadi sebenarnya pengembangan dari pijat bayi ada idenya kemana-mana nih coach. Pijat untuk stroke juga ternyata perlu dipijat supaya organnya itu motoriknya itu berkembang kembali gitu, dirangsang istilahnya. Nah terus yang sport massage kita lihat sekarang sport kan massage. Ya sport massage itu di bawah dokter ortopedi itu kita lihat peluang ya yang habis main golf, yang sepeda road bike itu banyak kejadian ternyata di rumah sakit. Mereka juga bingung, padahal menjadi kram ke rumah sakit doang gitu. Itu istilahnya sebetulnya bisa ditangani mungkin dengan fisioterapi. Itu jadi peluang juga. Nah insya Allah juga yang waktu dekat coach yang sudah mungkin lebih siap, ini skincare, beauty home care yang akan kita build up juga. Insya Allah mudah-mudahan coach mohon bimbingan. Jadi orang kalau perawatan muka, tubuh gitu ya, bisa ngundang ke rumah? Bisa ngundang ke rumah insya Allah. Lebih private. Dan mungkin juga ini coach, si pasien itu bisa terlihat di luar cantik alami gitu loh, padahal dirawat di rumahnya. Itu ada market itu ternyata. Cuman kita pengen sebetulnya lebih luas lagi ya. Insya Allah sih saya yakin ya, karena pandemi ini memang menggeser tren orang ya, menggeser tren orang yang tadinya ya istilahnya perawatan di rumah, beauty home home care, home service itu. Semua bisnis hampir semuanya ke arah sana. Nah, insya Allah Dr. Hap ini menyambut tren itulah, coach. Luar biasa. Jadi justru pandemi ini membuat Dr. Gary dan teman-teman mendapatkan peluang-peluang baru ya. Betul, coach. Lebih digital ya. Belajar dari situasi pandemi kemarin yang memang ya pertarungan sesungguhnya sekarang nih coach after pandemi bagi kesehatan pandemi. Ya. Gimana kita tetap sustain dan growth malah istilahnya nggak melulu hanya mengandalkan percovidan lah kemarin gitu ya. Gimana kita growth angkanya seperti pas pandemi kemarin ya kita kembangkan banyak produk sekarang. Cara merekrut tenaga medisnya kayak apa, Ger? Kita melalui asosiasi kah? Kalau Hitan ya kebetulan memang tadi di asosiasi banyak istilahnya teman-teman sejawat. Yang itu memang khusus ya, dokter Hitan tuh khusus? Iya, dokter Hitan asosiasi khusus. Nggak bisa semua dokter gitu, nggak bisa ya? Sebenarnya gini coach, memang Hitan itu skill ya, skill. Jadi selama dia dokter umum, terus mengikuti beberapa pelatihan, nah itu yang diadakan oleh Asdoki lah, di ACC oleh Asdoki. Ada sertifikatnya? Ada sertifikasinya, nah itu insya Allah ya mereka bisa melakukan Hitan. Jadi dokter umum, jadi si dokter itu bisa praktek apapun. Terus kalau yang lain? Nah yang lain kita kan dokter Hap kan melibatkan banyak banget tuh ya. Betul. Mungkin fisioterapis, betul. Mungkin neurolog gitu-gitu ya. Betul. Jadi memang kita mengambil model bisnisnya untuk konten traffic nih, kayak tadi yang neuroterapi kita saya bermitra dengan sejawat saya, kebetulan sealumni juga. Itu seorang ahli neurologi. Nah, di bawahnya itu ada fisioterapis sebagai product manager. Nah, dari si product manager tersebut, fisioterapis yang mencari SDM, coach. Nah, ini yang terjadi skincare yang sudah ready. Nah, saya bermitra. Skincare malah udah ready? Sudah ready, sudah tinggal running insya Allah. Nah, bulan Juli ini kita testing, coach. Jadi, memang saya sebelum rilis testing 1 bulan. Kayak kemarin Mom and Baby kita testing 1 bulan 100 customer ₹0. Jadi mereka memesan layanan kita di bulan Juni kemarin untuk Mom and Baby 100 pasien kita kasih gratis. Itu sebetulnya sebagai ajang kita untuk mendapatkan data di lapangan. Iya, itu namanya traction. Itu disebut dengan traction. Kalau Dr. Gary nyari investasi, mereka akan tanya tractionnya berapa. Traction itu tidak hanya rupiah ya. Ya, untuk jenis-jenis usaha baru yang masih dalam try out, dia akan nanya. Traction itu adalah udah berapa user, dan bagaimana respon mereka, apakah mereka happy, apakah mereka tidak happy. Nah itu. Ya, so far gimana? Ya, yang Mom and Baby dapat sambutan yang luar biasa, coach. Ya, mungkin tapi agak bias kita menangkapnya karena gratis nih, coach. Makanya nanti di bulan Juli ini kita akan istilahnya recalling customer tersebut. Kalau dari testimoni sih hampir 100%. Happy ya, karena mungkin kita bias gitu, kita anggap itu bias masih karena tapi gratisan.
Tapi di bulan Juli makanya kita coba recall mereka dengan kasih diskon. Kita udah mulai jualan ceritanya bulan Juli ini coach. Udah mulai jualan untuk yang main baby, sudah ada tarifnya, sudah ada harganya. Nah disitulah nanti istilahnya pembuktiannya. Tapi kita optimis sih coach, karena dengan Hitan tadi yang seumur hidup sekali, ya itu memang dulu ngerintis dari 0 pasien istilahnya sampai alhamdulillah sekarang sudah sebulan bisa 1000. Ya insya Allah untuk produk yang repeat ordernya tinggi, bismillah yakin coach. Ini jadi ada 2 aplikasi yang berbeda ya, Dr. Hitan dan Dr. Hub. Nah, Dr. Hitan ini kita tempatkan sekarang sebagai landing page, coach. Jadi landing page. Ya, landing page untuk edukasi, untuk membangun trust di sana. Ada video testimoni dari public figure, dari ex user kita. Nah, di situ ada CTA-nya, ada call to action-nya, lari langsung ke Dr. Hub. Jadi memang Dr. Hitan kita tempatkan sekarang sebagai landing page untuk transaksinya di Dr. Hub, karena memang yang sudah lengkap betul sampai check out, notifikasi, email pembayaran, penjadwalan itu di Dr. Hub coach, lengkap. Jadi customer dapat, kita sebagai operator dapat, mitra juga kalau misalnya di mitra juga dapat. Itu udah ready sebetulnya untuk yang Dr. Hub sebagai aplikasi istilahnya. Berapa tenaga yang terlibat dalam seluruh platform ini? Sampai layanan Hitan dengan Mom and Baby sekitar 80-an coach. 80-an? Iya, 80. Yang tersebar di seluruh Indonesia? Ya, yang tersebar. Mungkin itu tadi kan ada dokter yang mitra ya. Yang 12 tadi ya, itu sifatnya mitra. Itu mungkin ya hampir 100-an ya coach jadinya. 100-an? Iya, jadi 82 itu yang memang employee GMH lah istilahnya, employee PT itu. GMH ini apa sih kepanjangannya? Oh ini coach, PT Gerin Mitra Husada. Nama anak saya coach. Dulu bingung mau carinya apa, jadi ya nama anak aja, siapa tuh bawa berkah, ya alhamdulillah. Amin. Oh, nama anaknya Geri juga? Gerin. Oh, Gerin. Gabungan istri, jadi Gerin gitu. Istri saya namanya Indri? Ine. Aduh, luar biasa ya. Jadi nggak pernah menyesal gitu, nggak jadi spesialis ya Gere? Ya, passion kebetulan memang suka dagang ya dari zaman SMP dulu, suka dagang petasan coach. Dagang petasan. Masa-masa dulu kan. Jadi pulang karena lewat pasar ya. Tinggal di mana dulu? Di Tangerang coach. Oh, Tangerang. Di Tangerang. Jadi sekolah saya dekat pasar. Jadi pulang-pulang itu bawain petasan buat dijual ke rumah saya sampai diomelin sama tetangga. Orang tua saya diomelin. Itu masa lalu coach. Orang tua kerja apa dulu? Karyawan coach, karyawan di swasta dulu. Papa mama semua ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, kebetulan memang ya cukup prihatin juga coach. Jadi saya kuliah kedokteran itu memang ya memaksakan lah istilahnya. Dulu orang tua itu sampai jual motor lah satu-satunya dulu ya, dan saya dapatnya swasta lagi kebetulan. Ya tapi Yarsi kan sekolah kedokteran salah satu yang terbaik lah ya. Iya, alhamdulillah dulu orang tua istilahnya bersikukuh untuk masukin saya ke kedokteran. Alhamdulillah saya lulus. Ya mungkin di situ coach, karena ya saya ngerasa ya pas lah istilahnya yang diberikan orang tua pas-pasan. Ya jiwa bisnisnya muncul coach. Jadi saya waktu itu untuk istilahnya supaya cukup, ya memang mungkin istilah sekarang personal branding ya coach ya. Saya baru ngeh juga. Jadi gimana caranya saya supaya dikenal. Waktu pas ospek ya banyak nanya, sampai akhirnya jadi ketua angkatan coach. Di Daulat jadi ketua angkatan. Ya sampai akhirnya karena ketua angkatan tersebut kan megang traffic ya kalau bahasa sekarang. Dagang lagi. Dagang, fotokopian. Oh sama sama saya. Saya tuh selalu harus menjadi ketua kelas. Job fotokopiannya ke saya semua. Dunia gede tuh. Kamu tahu dulu siapa ini? Pengusaha fotokopinya yang dulu waktu saya dagang fotokopian? Yang itu tuh, yang di Galur itu, yang dekat Senen, dekat sekolahmu juga lah. Iya. Saya tuh sampai bisa ngutang tuh. Kan saya di stan, kan ada gajinya, dia ketua kelas. Jadi saya bilang, siapa yang mau fotokopi buku ini dari dosen, saya pasti kasih ketua kelas. Iya betul. Bayarnya potong gaji. Wah itu keren banget. Saya dengan pengusaha ininya. Ya, biasanya bisa ngutang. Biasanya dari Padang ya coach. Mereka bantu memang. Jangan lupa Pak Hairul Tanjung pun track recordnya kayak gitu. Oh iya, Masya Allah. Pengusaha fotokopi. Iya coach, itu salah satu inilah. Jualan alkes, akhirnya saya provide alkes karena memang banyak kebutuhan di sana teman-teman mahasiswa. Geri. Orang tua kepengen jadi dokter, jadi pedagang juga dia. Sebenarnya waktu saya memutuskan nggak praktek,
orang tua sempat nangis, sempat bersedih karena lo di sekolahin jadi dokter sampai jual motor gitu. Kok nggak praktek, tapi ya alhamdulillah sekarang oke dong. Ya orang tua alhamdulillah kelihatan lah, maksudnya ya adik-adik juga saya tarik semua yang tadinya kerja di luar, saya tarik untuk bantu saya. Ya sudah berkumpul lah, ya alhamdulillah sudah ada. Kadang-kadang lebih baik begitu ya. Keluarga bekerja untuk kita. Karena beda ya, saya juga sekarang anak-anak saya juga bekerja untuk saya semua. Beda lah dengan keluarga, bukannya nepotisme, tidak lah, beda lah. Betul. Ya tapi kita treatment sama. Betul. Ya, kan bagaimanapun mereka memprotek kita tuh ya. Walaupun nggak semuanya juga begitu. Istri ikut bekerja juga di perusahaan? Enggak coach, istri ibu rumah tangga aja. Karena ini lumayan ini ya, agak. Jadi sebenarnya ya Adi juga kita tempatkan, ya satu ada Adi yang kedua yang memang capable, mumpuni ya sebagai bisnis kontrol lah coach ya. Iya. Yang kedua adik saya di logistik sih. Tapi saya memang ya kebetulan memang tadi perusahaan memang cuma saya keluarga, tapi saya merekrut tim coach yang membangun, karena saya wah ini kalau mau besar memang harus rekrut tim. Saya mulai rekrut tim yang data analis yang dari perusahaan besar juga. Ex Group Tencent. Terus iya sampai segitunya? Iya, untuk data analis. Untuk mendukung aplikasi ini ya? Iya, betul. Programmer. Saya dapetin programmer juga luar biasa tuh coach, sampai ya karena saya tahu waktu itu budgetnya terbatas, programmer itu rata-rata luar biasa, mahal-mahal. Dan saya tahu ini kalau cuma beli aplikasi nggak selesai problem, karena banyak bug, banyak pengembangan dan yang lain-lain. Ya saya sampai nyari di grup-grup Facebook, gabung saya dengan grup Facebook. Saya perhatiin satu-satu yang butuh kerjaan, saya japri mereka. Ya sampai alhamdulillah ketemu ini sekarang. Terus dari sisi operasional saya supaya dapat nuansa BUMN, saya rekrut sejawat saya, kakak kelas kebetulan ada pengalaman 10 tahun di layanan kesehatan medis di BUMN. Terus saya rekrut juga coach. Jadi ya saya terus melengkapilah tim coach. Terus belajar ya? Terus coach, karena modal utama itu. Karena kalau ya kita belum apa-apa, saya sadar betul belum ilmu itu masih rendah sekali, dan salah satu kunci sukses ya mau terus belajar sih coach. Ya. Dan udah bener lah apa yang kamu lakukan. COVID menyadarkan kita bahwa kita mau bisnis ya. Bisnis dalam bidang kesehatan itu adalah salah satu bisnis yang menjadi primadona. Bukan saja karena COVID, tetapi juga ke depan. COVID itu mengajarkan kita bagaimana kita harus menjaga kesehatan ya. Cuci tangan, betul. Menggunakan sanitizers. Jadi kita menjaga kesehatan itu pakai masker. Itu jadi membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Betul. Ya, jadi kan sekarang orang lebih sadar lah, nggak bisa sembarangan. Betul. Ya, jadi udah bener lah apa yang dilakukan. Dr. Gary, rencana ke depan apa nih? Bukan saja pengembangan produk, rencana ke depan Dr. Hub-nya mau dibawa kemana? Ya tentunya saya pun baru dapat ilmu sekarang ya coach. Jadi memang sebuah usaha itu perlu diakselerasi cepat. Betul. Kalau tidak akan ditiru oleh kompetitor, oleh pemain besar lainnya. Ya tentunya memang saya sih mimpinya Dr. Hub ini, bahasa yang keren sekarang itu menjadi perusahaan IPO lah. Menjadi perusahaan besar. Kenapa tidak? Insya Allah bismillah. Dan saya yakin coach, karena kita memang dengan tim mencoba menganalisa competitive landscape kita. Kita ada di mana, kita berbeda dengan platform besar lainnya yang di depannya itu adalah telemedicine, konsultasi dokter. Kita ada di lain sebetulnya. Nah, dengan DNA layanan kita itu di home care. Kita yang akan besarkan di sana. Ini bukan telemedicine ya sebenarnya? Bukan. Jadi dokter itu malah ada di belakang sebagai supporting, sebagai ACC tindakan. Tetap ada dokternya, cuma bukan yang kita tampilkan di depan. Aplikasi lain itu rata-rata dokternya yang di depan, layanannya yang di belakang. Kita di diferensiasi, coach tadi saya coba terus eksplorasi diferensiasi. Nah itu kita layanan medisnya yang di depan, nah ada dokternya di belakang. Termasuk tadi makanya saya merekrut tim untuk konten konten traffic lah disebutnya, spesialis neurologi, spesialis ortopedi, nanti yang skincare ini gitu loh ahlinya. Itu sebagai karena saya kan dokter bukan base-nya ya passion saya di bisnis tuh. Nah saya butuh mitra yang untuk ngisi konten produknya tersebut, nah untuk mengarahkan traffic. Baik Dr. Gary, terima kasih banget. Jadi teman-teman, ini menarik ya. Jadi ini sekali lagi tamu saya terakhir,
dalam Helmi Bicara Pemburu Cuan. Ya, terima kasih untuk DSC, terima kasih untuk Wismilak yang sudah mensponsor, yang sangat peduli dalam rangka untuk mengembangkan dunia entrepreneurship di Indonesia. Ya, tahun ini DSC memasuki tahun ke-13 dan saya tuh cuman bukan jadi dewan komisionernya cuman di season pertama. Jadi ini tahun ke-12 bagi saya. Ini adalah kompetisi entrepreneurship yang paling konsisten. Tidak pernah longkap 1 tahun pun. Dan pemenang diberikan hibah, bukan pinjaman. Jadi saya menghargai komitmen dari perusahaan ini melalui CSR-nya membantu mengembangkan demikian banyak entrepreneur atau para pengusaha, terutama dalam bidang UKM, anak-anak muda bervariasi ya, yang sudah hadir menjadi peserta dan kemudian kita coach. Ya, jadi hari ini ya bekerja sama dengan Helmi Bicara, Wismilak, DSC ya, Diplomat Success Challenge menampilkan 16 profil dari pengusaha-pengusaha muda hebat ya. Jadi mari kita kejar kesuksesan dan mari kita artikan arti kesuksesan untuk kita masing-masing apa. Kalau Dr. Gary mengatakan arti kesuksesan bagi beliau kalau menghasilkan produk, layanan, jasa atau apapun yang bermanfaat untuk orang lain. Begitulah seharusnya kita hidup supaya kita itu bermanfaat bagi orang lain. Apa arti kesuksesan bagi kamu? Ya, silakan tulis di kolom komentar dan yang terbaik akan mendapatkan giveaway sebesar Rp300.000 yang dibagikan untuk, sekali lagi, untuk komentar terbaik. Saya tunggu. Dr. Gary, apa closing statement? Mau menghimbau atau apa gitu? Silakan. Ya, saya merasakan sendiri sebagai yang berusaha menjadi pengusaha, ya terus belajar, Coach. Gigih. Terus belajar dari kesalahan-kesalahan, terus cari ilmu dengan yang tokoh-tokoh guru-guru bisnis. Ya, saya makanya terus mengikuti seminar-seminar atau workshop baik yang dari Coach Helmi atau yang lainnya. Tetap terus belajar dan keep fighting untuk wirausaha muda Indonesia. Oke. Keren. Itu dia message-nya. Jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning. Saya pun usia segini masih terus belajar. Sekarang saya belajar justru dari anak-anak muda. Makanya saya paham NFT, paham metaverse. Saya belajar dari anak-anak muda. Belajar itu dari siapa saja. Ya, itulah akhir obrol saya dengan Dr. Gary Willianto yang akhirnya memutuskan dirinya menjadi dokter dalam bidang bisnis, bukan dokter bisnis. Kita jumpa lagi dalam episode-episode yang lain. Teruslah belajar. Bye-bye. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar Rp300.000.